Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Kita sering menghadapi rasa khawatir yang muncul kadang-kadang tanpa kita sadari, masuk ke dalam pikiran dan kemudian mempengaruhi kita. Kekhawatiran itu dapat datang kapan saja dan tanpa kita sadari dapat mempengaruhi cara berpikir dan kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sebagai pengikut Kristus boleh khawatir atau tidak? Kalau kita khawatir, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang jelas menuntun kita bahwa kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam hidup ini. Alkitab begitu jelas mengajarkan. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu hingga tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang perumpamaan penabur yang menaburkan benihnya di beberapa tempat. Firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai pengikut Kristus bahwa tempat-tempat, lokasi-lokasi itu menunjukkan bagaimana kehidupan seorang pengikut Kristus. Faktanya yang kita hadapi sekarang, memang dunia ini begitu menghimpit kita, menjepit sampai menekan sedemikian kuat, membuat kita tidak lagi dapat memikirkan dan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang begitu dahsyat memelihara dunia ini. Karena kita sudah merasa terjepit. Saudara dikasih Tuhan, tanpa kita sadari, kita justru tidak mencari Tuhan di dalam kondisi ini, tapi memikirkan bagaimana kita keluar dari himpitan-himpitan ini, yang kemudian membuat kita begitu banyak menjadi khawatir. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ini kita diingatkan agar kita sungguh-sungguh dan hati-hati di dalam perjalanan hidup beriman kita, karena kekhawatiran itu dapat begitu kuat menghimpit kita. Dia tidak akan tanggung-tanggung, bahkan sampai mematikan, menekan kita sampai kita mati, baik fisik atau rohani dapat terjadi. Karena itulah Tuhan Yesus mengingatkan ini supaya kita jangan ikut dalam permainan yang dibuat oleh si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini yang pada saat ini kita hadapi. Faktanya adalah bahwa begitu banyak orang yang khawatir, skeptis, tidak lagi mau berpikir bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak orang mempermainkan sekarang data yang membuat orang berpikir bahwa dunia ini akan kolaps, akan hancur dengan semua hitungan-hitungan, tafsiran-tafsiran. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau itu belum dalam waktu Tuhan, tidak mungkin terjadi. Kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagi kita sebagai pengikut Kristus, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kekhawatiran ini suatu tantangan atau beban? Apakah kekhawatiran itu suatu tantangan dalam kehidupan beriman atau menjadi beban bagi kita? Firman Tuhan ini mengajarkan dua kebenaran, bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam hidup ini. Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa kekhawatiran itu harus diatasi
Kalau tidak, dia yang akan menekan kita. Itu seperti sebuah ilustrasi bahwa seseorang dapat jatuh bukan karena batu yang besar, tapi justru dengan batu yang kecil atau mungkin batu kerikil. Dia akan jatuh. Kalau batu yang besar, dia dapat mengelak, dapat menghindar. Tapi kalau batu yang kecil, ketika dia berjalan, tidak memandang dan menatap dengan baik, maka dia dapat tersandung dan jatuh. Cara yang pertama mengatasi kekhawatiran yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah kita harus terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dengan tekun, mendengarkannya terus-menerus. Karena firman Tuhan itulah yang dapat mengisi kehidupan kita dan menuntun jalan hidup kita. Maka mendengarkan firman Tuhan menjadi cara yang pertama yang sangat berguna bagi kehidupan rohani kita. Apa artinya mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar lalu melupakannya, tidak. Tapi mendengar yang dimaksudkan di sini adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, menyendengkan telinga, memberikan fokus perhatian kita kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan itu juga berarti menghidupi firman. Firman itu memberikan kehidupan kepada kita dan kita hidup di dalam firman. Artinya, firman Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Saudara, apa yang kita dengar, maka itulah yang akan mempengaruhi kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Meskipun kita katakan kita belum sempurna untuk melakukan firman Tuhan, tapi ketika kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menindaklanjutinya dengan melakukan firman Tuhan, maka kita dituntun oleh firman itu. Inilah yang dapat membawa kita mengatasi kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan kita menghadapi peperangan rohani dan juga kenyataan hidup yang kita hadapi. Kalau tidak, kekhawatiran itu yang akan menguasai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua yang diajarkan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah jangan memberikan kesempatan kepada kekhawatiran di dalam hidup kita ini. Masukkannya ke dalam pikiran kita, maka kekhawatiran itu akan mempengaruhi segala kehidupan kita. Apa artinya khawatir di dalam ayat ini? Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa khawatir itu bisa berarti cemas, tetapi juga berarti memberikan perhatian yang berlebihan terhadap satu masalah. Sebenarnya kalau kita dapat melihat dari sudut pandang yang lain, kita tidak akan terjebak di dalam pikiran yang membawa kita kepada kekhawatiran. Tetapi karena begitu fokus perhatian kepada satu masalah itu, maka kekhawatiran itu akan terus menekan, menghimpit, seperti digambarkan semak duri itu, sampai tidak dapat menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah gambaran yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, jangan pernah memberikan kesempatan kepada pikiran yang membawa kita menjadi khawatir. Karena kekhawatiran itu dapat menjadi lebih besar lagi sampai kita meragukan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Akibatnya saudara, maka bukan Tuhan yang terutama lagi dalam hidupnya, tapi justru perhatian kepada pikiran-pikiran yang mengganggunya itulah yang menjadi perhatian utama. Tuhan menjadi nomor yang terakhir di dalam prioritas hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, jangan memberikan kesempatan kepada kekhawatiran itu. Karena kita percaya yang menuntun hidup kita adalah Tuhan sendiri. Mari kita memberikan kehidupan kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah, kita dapat mengatasi kekhawatiran di dalam hidup ini hanya dengan mendengarkan suara firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan menuntun kita menjadi makin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.